Tombak Petir, Kisah Shaka Raja Zulu. Sebuah desa novelistik tentang pendiri Kekaisaran Zulu. 18-16-18 28. Bab 1. Anak dari awan hitam. Di bawah langit yang membentang luas di dataran tinggi Afrika bagian selatan, seorang anak lahir dari hubungan yang dilarang di antara dua dunia yang tak seharusnya bersatu. Ia bernama Shaka, buah dari pertemuan antara Senzanga Kona, kepala suku Zulu, dan Nandi, seorang perempuan dari klan Langeni. Persatuan mereka tidak direstui. Anak itu lahir bukan dalam pernikahan yang sah, dan sejak hari pertamanya di dunia, Shaka dihantui oleh tatapan hina dan bisikan-bisikan pahit. Nandi, perempuan keras hati dan setegar batu granit, menolak menyerah pada cemoohan. Ia membesarkan Shaka dengan kisah tentang kebesaran dan dendam. "Kau bukan anak yang hina," bisiknya suatu malam saat hujan turun dan atap pondok mereka bocor. "Kau adalah singa yang disembunyikan dalam semak-semak, menunggu saatnya menerkam dunia." Dari kecil Shaka berbeda. Tubuhnya kekar, pikirannya tajam, dan hatinya menyimpan api yang tak kunjung padam. Saat anak-anak lain bermain, ia melatih tombak. Saat yang lain tidur, ia menatap langit, bertanya pada bintang-bintang tentang takdirnya. Bab 2 dari Pengasingan ke Kemenangan. Diusir dari tanah Zulu bersama ibunya, Shaka tumbuh di bawah perlindungan klan Mthethwa, di bawah pimpinan kepala suku Dingiswayo yang bijak dan cerdik. Di sanalah semangat kepemimpinan dalam diri Shaka mekar. Ia bukan hanya prajurit, ia adalah pengubah dunia. Dingiswayo melihat sesuatu dalam diri pemuda itu yang lebih dari sekadar kekuatan otot. Ia menunjuk Shaka sebagai pemimpin pasukan kecil, dan di medan perang, Shaka menunjukkan sesuatu yang menggetarkan. Kecemerlangan taktis, kebrutalan yang terukur, dan keberanian yang menular. Ia menciptakan Iklwa, tombak pendek yang dirancang untuk pertarungan jarak dekat, menggantikan lempar tombak tradisional. Ia menanamkan disiplin keras dalam pasukannya, melarang mereka mengenakan sandal agar kaki mereka sekuat batu, dan melatih mereka untuk berlari bermil-mil tanpa henti. Pasukannya disebut impi, dan mereka bukan sekadar tentara, mereka adalah badai yang berjalan. Bab 3. Singa menggigit tahtanya. Pada tahun ketika langit memerah oleh perang, tahun 1816, Shaka mengambil alih tahta Zulu setelah kematian ayahnya dan pembunuhan saudaranya Sigujana. Dengan dukungan Dingiswayo dan kekuatan impi, Shaka menyatukan puing-puing suku Zulu dan menabuh jenderang perang untuk membangun kerajaan. Ia tidak sekadar mewarisi kekuasaan, ia menciptakan kerajaan dari abu. Dalam waktu singkat, Shaka menaklukkan suku demi suku, Ndwandwe, Kwabe, Hlubi, dan banyak lainnya. Dalam satu dekade, tanah Zulu meluas hingga mencapai ribuan kilometer, dari pantai Samudra Hindia sampai kaki pegunungan Drakensberg. Suku-suku yang dulunya merdeka kini menjadi bagian dari mesin militer yang ditakuti, tunduk pada satu penguasa. Shaka Zulu, Sang Inkosi Nkulu, Raja Besar. Bab 4. Tatanan Baru Dunia. Shaka bukan hanya penakluk, ia adalah arsitek dunia baru. Ia membagi wilayahnya dalam sistem militer terstruktur. Kaum muda digabungkan dalam resimen berdasarkan usia, bukan berdasarkan suku, untuk menciptakan identitas Zulu yang tunggal. Ia membangun ibu kota kerajaan di Bulawayo, tempat para yang ditakuti. Chang menjadi pusat dari dunia yang baru ia bentuk. Bahkan perdagangan dengan bangsa kulit putih ia atur ulang. Shaka tidak menundukkan diri pada kekuatan asing. Ia memperdagangkan gading dan kulit, tapi di bawah syarat-syaratnya. Inspur pelajari senjata api, namun tetap mengandalkan keunggulan taktik dan kecepatan dalam perang. Tapi kekuatan yang tumbuh dari darah juga menyimpan benih kejatuhan. Bab 5. Luka di hati singa. Kematian Nandi, ibunda tercinta, pada tahun 1827, mengguncang jiwa Shaka. Ia memerintahkan kerajaan berkabung selama setahun. Tak ada tanaman yang boleh ditanam. Tak ada susu yang boleh diminum. Bahkan wanita hamil dieksekusi karena tidak menghormati duka sang raja. Hari-hari Shaka mulai dipenuhi paranoia. Ia takut pengkhianatan. Ia takut masa depan. Ia takut dunia yang telah ia ciptakan akan hancur seperti dunia yang pernah membuangnya. Dan dalam kegelapan itu, 3 orang yang paling dekat dengannya, Mbofa, Melanggana, saudaranya, dan Dingain, saudaranya juga, merancang akhir dari kisahnya. Bab 6. Akhir Sang Tombak. Pada pagi yang kelam tahun 1828, Shaka dipanggil oleh saudaranya ke sebuah lokasi di dekat Dukuza. Ia tidak membawa banyak pengawal. Ia tidak curiga. Tapi di sana ketiga pengkhianat itu menunggu. Dengan tombak mereka menikamnya, bukan sekali tapi berkali-kali. Darah sang singa menodai tanah yang ia satukan. Sebelum napasnya habis, Shaka sempat berbisik, "Apakah kalian pikir kalian bisa memerintah seperti aku?" Tubuhnya dibuang entah kemana. Makamnya tak diketahui, hanya mitos dan dongeng yang menyelimutinya. Bab 7. Warisan Sang Penguasa.
Shaka Zulu mati, tapi namanya tidak. Ia meninggalkan warisan militer yang mempengaruhi seantero Afrika bagian selatan. Kebangkitan dan kekejamannya menciptakan Mafekane, masa migrasi besar dan konflik yang mengubah peta benua. Ia membuktikan bahwa seorang anak buangan, dibesarkan dalam hinaan, bisa menciptakan kekaisaran yang membuat dunia bergetar. Hingga hari ini namanya disematkan pada jalan raya, universitas, bahkan bandara. Raja Shaka adalah mitos, sejarah, dan jiwa dari Zulu yang tidak akan pernah padam. Feonoan. Shaka bukan hanya raja, ia adalah badai. Ia bukan sekadar pendiri kerajaan, ia adalah pencipta identitas. Ia tidak mati dalam arti sejati, sebab selama dunia mengingat nama Zulu, maka nama Shaka akan terus menggema di antara gunung dan sabana, bagai raungan singa yang tak pernah tunduk. Bab 8, mata kedua sang singa. Aku adalah Dingan, adik dari Shaka, anak lain dari Senzanga Hona, dan darahku juga mengalir dari rahim wanita yang terlupakan sejarah. Sejak kecil aku melihat Shaka bukan hanya sebagai kakak, tapi sebagai matahari yang menyilaukan. Di sisinya, tak ada bayangan yang bisa tumbuh. Kami hidup dalam bayang-bayangnya, aku dan Melangana. Ia membentuk kami dalam panas tempaan perang, memberi kami kekuasaan yang setengah, sambil menaruh kecurigaan sepenuh hati. Shaka pernah berkata kepadaku, "Kau bisa menguasai tombak Dingane? Tapi apakah kau bisa menguasai manusia?" Saat Ibu Nandi wafat dan Shaka menghukum dunia untuk berduka bersamanya, aku melihat sesuatu yang patah dalam jiwanya. Ia bukan lagi penguasa, ia adalah manusia yang luka dan gila oleh bayangan masa kecil yang terus menghantui. Ia mulai membunuh para penasihat, memerintahkan eksekusi tanpa ampun, dan menenggelamkan diri dalam ketakutan. Lalu datanglah hari ketika aku dan Melangana memandang satu sama lain. Tak ada kata yang perlu diucapkan. Kami tahu, satu singa harus mati agar dunia bisa bernafas kembali. Bab 9, Dukuza, hari tanpa matahari. Langit mendung, tanah basah oleh embun dan darah dari perang-perang sebelumnya. Kami memanggilnya Shaka. Ia datang tanpa takut, seperti biasa. Itu yang membuatnya berbeda dari manusia lain. Bahkan di ambang kematian, ia masih percaya bahwa tak seorang pun akan berani menjamahnya. Mbova adalah yang pertama menusuk. Shaka memutar tubuhnya, menatap kami. Aku yang dibesarkan oleh tangannya, menusuknya kedua. Ia jatuh, tapi tak berseru. Ia menatap kami lama, sangat lama, seolah berkata, "Apapun yang kalian lakukan, aku tetap abadi." Dan aku percaya di detik terakhir itu, ia tidak marah. Ia tahu hari itu akan datang. Tubuhnya kami sembunyikan, seperti rahasia yang terlalu besar untuk dikuburkan. Ia menjadi mitos sejak detik ia berhenti bernapas. Bab 10, tahta yang dingin. Aku Dingane menjadi raja. Tapi tahta itu terasa dingin. Tidak ada sorak kemenangan, hanya sunyi yang menebal setiap malam. Rakyat patuh, tapi tidak mencintai seperti mereka mencintai Shaka. Para prajurit tunduk, tapi mata mereka mencari sosok lain dalam gelap. Aku mencoba melanjutkan warisannya, menjaga impi, mempertahankan wilayah, menaklukkan musuh baru seperti bangsa Fort Tracker dari utara. Tapi dunia sudah berubah. Kolonialisme mulai merayap seperti api diam-diam. Dan jauh di dalam diriku, aku sadar, apapun yang kulakukan, aku hanya bayangan dari petir yang pernah menyambar bumi ini. Bab 11, warisan dan debu. Shaka tidak membangun istana dari batu, tapi dari jiwa para pejuang. Ia membentuk kerajaan dengan logika yang keras di mana hanya yang terkuat yang bertahan, dan yang lemah akan dilindas oleh masa. Warisannya, reformasi militer total, impi Iklua, dan taktik tanding dekat. Penyatuan ratusan suku menjadi identitas baru, bangsa Zulu. Membentuk sistem kepemimpinan sentral dan disiplin mutlak. Melahirkan efek domino, Mafekan, yang memaksa banyak suku bermigrasi dan membentuk kerajaan baru seperti Lesotho dan Swazi. Meninggalkan kisah yang menjadi semangat juang hingga abad ke-20 dipakai sebagai simbol oleh gerakan perlawanan anti-apartheid. Ia hanya hidup 12 tahun sebagai raja, dari tahun 1816 hingga 1828. Namun ia mencetak pengaruh yang melebihi usia kebanyakan kekaisaran. Bab 12, Shaka dalam bisu sejarah. Di antara debu dan drum perang yang tak lagi bergema, nama Shaka tetap hidup. Seorang penyair Afrika Selatan pernah menulis, ia datang seperti badai, memutar langit, dan pergi tanpa kubur, meninggalkan jejak dalam dada semua yang hidup. Shaka bukan pahlawan dalam arti damai. Ia bukan tiran dalam arti hitam putih. Yeshua adalah penguasa yang lahir dari luka, membentuk dunia dengan tangan yang berdarah, dan mati bukan sebagai manusia, tapi sebagai legenda. Akhir. Dan jika engkau berjalan di tanah KwaZulu hari ini, dan mendengar bisikan angin dari sabana, barangkali itu suara Shaka berkata, "Aku tidak mati. Aku hanya kembali ke semak tempat singa beristirahat, menunggu dunia memanggil namaku lagi."
Kemenangan bukanlah tentang jumlah, tetapi tentang disiplin. 1000 pasukan tanpa kehendak akan runtuh oleh 100 impi yang dilatih untuk tidak mengenal takut. Jangan ajari aku belas kasihan karena dunia tidak memberiku belas kasihan saat aku lapar dan diusir. Yang ku tahu hanyalah kekuatan karena hanya itu yang pernah menyelamatkanku. Aku tidak butuh istana dari emas, Jules, karena kerajaanku dibangun di atas 2 dada para prajurit. Aku tidak butuh mahkota, karena darah musuh di datombaku sudah cukup menyatakan siapa rajanya. Aku lahir dalam hinaan, dibesarkan, dalam pengasingan, dan dari rasa sakit, itu aku tempa diriku menjadi tombak yang akan menembus langit. Tak seorang pun dapat memadamkan api yang ditiup oleh angin dendam. Seorang prajurit sejati tidak bertanya berapa banyak musuh yang menghadang, tetapi bertanya berapa cepat ia bisa sampai pada mereka untuk menghancurkannya. Kematian adalah hal biasa bagi orang lemah. Tapi bagi yang berani, kematian adalah batu penanda keabadian. Jika aku mati, biarlah bukan tubuhku yang ingin dikuburkan, tapi namaku yang dikenang. Aku tidak akan memohon pada non-bintang-bintang untuk nasibku. Aku akan memetiknya dengan tanganku sendiri. Dan jika tanganku berdarah, biarlah itu menjadi warna kejayaanku.